Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham Antam yang 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Dan beberapa saham yang masih bisa kita pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari Jumat kemarin turun 0,89% ke angka 2.220. Dan secara grafik jika kita perhatikan secara tren Antam saat ini sudah mulai reversal trend. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, sempat turun mendekati harga 1.500-an. Tapi setelah itu bisa kita lihat mulai rebound dan saat ini telah berhasil break garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren, menurut saya Antam saat ini tren sudah mulai bergerak tren. Dan penurunan hari Jumat kemarin menurut saya masih wajar karena Antam dalam 1 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di sekitar angka 2170 dan sudah berubah menjadi support, dan garis EMA 50 pun saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar harga 2020. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya saat ini trading stopnya itu di harga 2000. Jadi selama Antam masih kuat di angka 2000, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena trennya kedepannya akan mulai bergerak naik. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, penurunan hari Jumat kemarin terlihat memang ada sedikit distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham Antam ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Antam dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150. Tapi selama masih kuat di garis EMA 150, Antam masih ada potensi untuk rebound dan lanjut naik menuju target terdekat yang menurut saya di sekitar harga 2400. Jadi penurunan ini menurut saya kesempatan untuk entry bagi teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham Antam di harga bawah. Tapi paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 ini. Apabila Antam kuat berada di atas garis EMA 150, bisa coba entry untuk swing trade. Atau bila ternyata gagal bertahan di garis EMA 150, menurut saya masih bisa tunggu di sekitar harga 2000 sampai 2020 untuk entry-nya. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya, angka 2000 menjadi penentu untuk Antam. Selama masih kuat di 2000, Antam trennya menurut saya masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk bangkit dan lanjut naik lagi ke depannya. Dan berikutnya saya akan analisa saudaranya yaitu saham TINS. TINS hari Jumat kemarin juga turun 0,32% ke angka 1565. Dan untuk TINS grafiknya belum sebagus Antam karena TINS masih belum berhasil break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar angka 1590. Jadi 1 minggu terakhir ini sempat naik, tapi pada saat mendekati garis EMA 150 TINS mulai melemah. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar angka 1525. Dan untuk garis MACD saat ini juga mulai bergerak naik. Untuk TINS bisa kita lihat penurunannya juga ada distribusi, sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi TINS juga saya lihat masih ada potensi turun mengetes garis EMA 50. Apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di garis EMA 50 ini. Dan swing trade pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata TINS dalam 1 minggu ke depan masih gagal break garis EMA 150 sampai angka 1600. Jadi apabila berhasil bertanda rebound pada saat naik menyentuh atau mendekati harga 1600 ternyata gagal break dan berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Kalian ingat walaupun TINS sudah mulai bangkit dari downtrendnya, tapi ini belum terkonfirmasi uptrend selama masih gagal break garis EMA 150. Tapi apabila minggu depan berhasil bertahan di garis EMA 50 dan pada saat rebound berhasil break garis EMA 150, maka TINS juga trennya akan mulai bergerak tren seperti saham Antam. Nah, apabila berhasil break garis EMA 150, maka target berikutnya itu di sekitar angka 1680 sampai harga 1700. Target harganya apabila berhasil break itu di 1700, dan secara tren TINS juga akan mulai bergerak tren dan layak untuk di hold. Berikutnya saya coba analisa saham BJBR. BJBR juga menarik untuk dilihat karena hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 1415. Candlenya sangat solid dan mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi menarik juga untuk
pantau, karena apabila minggu depan terkonfirmasi break, BJBR juga trennya akan mulai bergerak uptrend dengan target jangka pendek itu di sekitar angka 1425 sampai 1450. Jadi sebelumnya BJBR bisa kita lihat juga sama bergerak downtrend, saat ini mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan untuk BJBR bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi, asing juga masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BJBR masih ada potensi naik menuju target terdekat di 1430 sampai 1450 minggu depan. Apabila teman-teman mau swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit apabila mulai berbalik arah pada saat mendekati resisten 1450. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1400 sampai garis EMA 150 untuk re-entry apabila teman-teman mau swing trade, atau teman-teman mau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati pun menurut saya masih oke untuk BJBR. Berikutnya ESA bisa kita lihat hari Jumat kemarin memang masih naik 0,89% ke angka 1135 dan sempat naik menyentuh target di analisa video sebelumnya di angka 1200. Tapi bisa kita lihat candle hari Jumat kemarin menurut saya masih kurang bagus. Jadi ini sebenarnya belum terkonfirmasi break resisten di 1100 walaupun sudah naik mencapai resisten berikutnya atau target berikutnya di 1200. Jadi hari Kamis kemarin naik lumayan tinggi, berhasil naik di atas resisten 1100, ini belum terkonfirmasi break. Hari Jumat kemarin masih lanjut naik tapi candle doji seperti ini. Menurut saya pribadi juga ini belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus nunggu konfirmasi hari Senin depan. Apabila hari Senin depan terbentuk satu candle yang solid dan berada di atas harga 1100 baru terkonfirmasi resisten 1100 terlewati. Tapi secara tren ESA juga saat ini trennya menurut saya masih bergerak tren untuk tren jangka pendek. Walaupun dalam beberapa minggu ini mulai sideways setelah gagal break resisten di 1100. Nah untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk ESA jika kita perhatikan kenaikan ini terlihat ada distribusi dan asing juga melakukan distribusi. Jadi ini yang harus hati-hati, candlenya kurang bagus hari Jumat kemarin walaupun bergerak naik dan ternyata ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah dan ternyata minggu depan ESA berbalik arah dan mulai turun bawah harga 1100, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 980 sampai harga 1000 untuk re-entry kembali. Jadi ingat apabila ternyata hari Senin depan ESA mulai berbalik arah dan terlihat masih banyak distribusi, ada potensi untuk ESA turun kembali menuju harga 1000 atau garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah di sekitar harga 800 sampai garis EMA 150 di sini, belum mau melakukan take profit karena menganggap harga yang teman-teman beli sudah di bawah, menurut saya masih bisa di hold dengan trading stopnya itu di garis EMA 50. Jadi selama garis EMA 50 tidak terlewati, teman-teman masih bisa di hold karena ESA masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes resisten di 1100 sampai 1200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.